Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nadia Deva Ayu Atiska dengan NIM 1860207222078 akan menjelaskan sedikit materi mengenai digital learning atau yang biasa kita ketahui dengan media pembelajaran berbasis digital. Benar sekali. Jadi, media pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk inovasi media pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama yakni definisi sendiri dari inovasi pembelajaran digital tersebut. Lalu yang kedua ada urgensi pembelajaran berbasis digital atau urgensi digital based learning. Dan yang ketiga ada contoh pembelajaran berbasis digital. Yang keempat dan yang kelima yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari digital based learning. Langsung masuk ke materi yang pertama, ada definisi. Nah, apa sih definisi dari media pembelajaran berbasis digital? Jadi, itu merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Jadi dengan adanya media pembelajaran berbasis digital ini, itu memudahkan bagi pendidik, di mana media ini menjadikan peserta didik itu lebih tertarik untuk belajar karena banyak sekali media-media elektronik itu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang materi selanjutnya yaitu ada urgensi. Makna dari urgensi sendiri itu apa sih? Urgensi adalah hal penting. Mengapa harus ada media pembelajaran berbasis digital? Di sini saya mengambil 2 alasan mengapa media pembelajaran berbasis digital itu harus ada. Yang pertama, dengan adanya memasuki abad baru, pembelajaran akan menghadapi resiko yang lebih banyak dan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu yang dibutuhkan pengetahuan yang lebih banyak dalam menguasai keterampilan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi abad ke abad itu semakin berkembang, begitupun dengan hal-hal yang mengikuti pada zaman tersebut, seperti halnya teknologi. Pada zaman saat ini tidak ada hal yang tidak bersangkutan dengan teknologi. Oleh karena itu, media pembelajaran juga harus mengikuti zaman, jadi tidak boleh tertinggal zaman. Dengan adanya inovasi pembelajaran berbasis digital ini, media pendidikan dinilai sudah mampu mengikuti zaman serta mampu mengatasi ketidakpastian yang ada pada dunia pendidikan. Lalu yang kedua yakni peran penting teknologi digital memang semakin dirasakan di kehidupan sehari-hari. Apalagi setelah kejadian COVID-19, tidak terkecuali di bidang pendidikan, teknologi digital membuat aktivitas pendidikan semakin dimudahkan dengan bantuan teknologi digital tersebut. Dengan kata lain, teknologi digital itu dapat bertindak sebagai one-stop solution untuk kebutuhan pendidikan. Jika kita flashback pada kejadian COVID-19 dahulu, di mana pendidikan itu dilaksanakan secara daring atau online. Nah, dari itulah muncullah ide-ide inovasi baru untuk pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan secara daring dan online ataupun offline. Lalu yang ketiga ini ada contoh inovasi pembelajaran. Contohnya sendiri itu bagaimana sih? Apa yang dapat kita sebut bahwasanya itu media pembelajaran berbasis digital. Di sini saya ada 2 contoh. Yang pertama ada blended learning, yang kedua
kedua ada distance learning. Yang pertama, blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Jadi, media pembelajaran digital ini membuktikan bahwasannya sangat memudahkan komunikasi antara guru dan peserta. Lalu yang kedua yaitu ada distance learning. Distance artinya jarak, learning pembelajaran. Berarti ini pembelajaran yang berjarak atau pembelajaran jarak jauh. Maksud dari distance learning yaitu model pendidikan jarak jauh itu telah berkembang sejak 1883. Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, konsep dan implementasi model pendidikan jarak jauh itu pun dapat berkembang pula. Contoh nih, kalau pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih? Nih, kita biasanya melakukan kuliah itu dengan Google Meet, terus Google Classroom, adapun melalui Zoom. Nah, itu dinamakan distance learning, di mana guru dan peserta didik itu tidak dalam satu tempat. Nah, itu juga yang menamakan pembelajaran digital, inovasi dari pembelajaran digital. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan adanya media digital ini, dia yang mampu dengan adanya media digital ini, itu mampu menautkan antara guru dan guru. Dengan adanya media digital ini, itu mampu menautkan antara guru dan peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Ini juga ada contoh, ada pembuktian bahwasanya digital learning itu educational accessibility, yang artinya sangat mudah diakses. Jadi salah satu pendidikan yang mudah diakses. Yang kedua ada flexibility of time and place. Jadi dia itu fleksibel, bisa dijangkau di mana saja, kapan saja. Itu tidak terikat ruang dan waktu, seperti itu. Lalu ada keunggulan dari media pembelajaran berbasis digital. Keunggulannya sendiri yaitu dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dan kebanyakan device yang digunakan ini bergerak. Dalam artian, dia memiliki harga yang relatif murah, ukuran perangkatnya juga kecil, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Jadi dapat diakses oleh peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak. Karena e-learning memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti slide yang sebelumnya, bahwasanya keunggulannya itu dia bisa diakses di mana saja. Kita tidak perlu memandang waktu, kita tidak memandang tempat di mana kita mau melaksanakan pembelajaran. Itu sangat mudah diakses oleh peserta didik. Adapun kekurangan dari digital learning ini, e-learning merupakan salah satu alternatif potensial untuk memperluas akses pendidikan. Namun, belum banyak informasi mengenai pemanfaatan device bergerak, khususnya telepon seluler. Lalu, keterbatasan e-learning terutama pada sisi perangkat atau media belajarnya. Keterbatasan perangkat bergerak ini yaitu kemampuan prosesor, kapasitas memori, layar tampilan, daya, dan perangkat input atau output. Meskipun dia sangat mudah diakses di mana, kapanpun, akan tetapi dia masih mempunyai kekurangan, yaitu kurangnya ilmu pembelajaran bagaimana penggunaan dari digital e-learning itu. Jadi tidak semua orang itu masih paham betul bagaimana sih cara penggunaan Google Classroom,
Zoom, Google Meet, tidak semua bisa memahami itu dengan pasti. Lalu selain itu, jika kita menggunakan telepon seluler, kita mengalami terkadang ada beberapa yang mengalami keterbatasan dalam kapasitas memori. Yang dipastikan bahwasanya kalau kita menggunakan telepon seluler itu, jika kita melakukan perkuliahan online nih atau pembelajaran online, kita itu membutuhkan ruang